Kalian tahu nggak sih guys tentang gaya tekanan dan gaya gravitasi? Hah? Nggak tahu. Apaan? Ternyata kalian belum paham. Tenang. Sini Jeremy bakal nyoba untuk menjelaskan mengenai gaya gravitasi dan gaya tekanan. Nah, akan tetapi sebelum saya membahas mengenai gaya gravitasi dan gaya tekanan, kita mesti paham dulu mengenai hukum kedua Newton. Jadi, apa sih Jer hukum kedua Newton itu? Jadi hukum kedua Newton itu biasa ditulis dengan persamaan M kali dV per dt sama dengan sigma F. Sebenarnya Jer, apa sih arti dari makna fisis dari persamaan tersebut? Oke, di sini aku bakal nyoba untuk jelasin. Jadi, arti atau makna fisis dari persamaan tersebut adalah jika kita ingin mengubah kecepatan dari sebuah massa atau partikel bermassa m dalam kurun waktu tertentu, untuk mengubah kecepatan partikel bermassa m dalam kurun waktu tertentu tersebut, kita membutuhkan gaya yang bekerja pada partikel atau fluida tersebut sebesar F, sigma F. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui materi mengenai gaya inersia yang pada hukum kedua Newton dituliskan dengan M kali dV per dt. Nah, gaya inersia itu merupakan gaya yang dilakukan oleh benda untuk mempertahankan posisi atau keadaan awalnya. Nah, tetapi pada video kali ini kita bakal lebih membahas mengenai gaya-gaya yang bekerja. Nah, sebelum kita membahas mengenai gaya-gaya yang bekerja, kita mesti memahami dulu tentang jenis gaya. Jadi sebenarnya jenis gaya itu ada dua guys, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Gaya internal itu merupakan gaya yang berasal dari fluida atau partikel itu sendiri. Sebenarnya gaya internal itu bisa berasal dari reaksi kimia di dalam partikel atau fluida tersebut, bisa berasal dari gerak acak brown atau partikel yang berada di dalam fluida tersebut, yang biasanya dalam perhitungan matematisnya kita bisa menganggap bahwa resultante dari seluruh gaya internal dalam suatu fluida itu sama dengan 0. Sehingga dalam persamaan kita bisa mengeksklud nilai dari gaya internal. Nah, oleh karena itu di sini kita akan tersisa mengenai gaya eksternal yang sebenarnya jenisnya itu ada banyak banget. Akan tetapi pada video ini kita bakal lebih ngejelasin mengenai dua gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya tekanan. Nah, oke. Sebelumnya untuk lebih mengerti mengenai gaya tekanan, saya akan memperagakan sesuatu nih. Nah, sebelumnya, backlight guys, sebentar guys. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa gaya gravitasi itu merupakan penurunan terhadap suatu koordinat dikalikan dengan rho gz. Nah, oleh karena itu, ketika kita bergerak pada sumbu x ke kanan ataupun ke kiri ataupun sumbu y ke depan ataupun ke belakang, tidak terjadi gaya gravitasi kepada kita. Akan tapi jika kita mau bergerak pada sumbu z seperti naik atau turun, terjadi perubahan. Kita mengalami gaya gravitasi. Itu yang namanya gaya gravitasi, guys. Nah, jadi tadi itu merupakan penjelasan tentang gaya gravitasi, guys. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke gaya kedua nih, yaitu gaya tekanan. Sebenarnya gaya tekanan itu apa sih? Jadi, gaya tekanan itu merupakan gaya yang bekerja pada permukaan fluida, yang jika kita lihat dari perumusan atau fisisnya, kita bisa tuliskan gaya tekanan sebagai Fn per A. Fn merupakan gaya normal, yaitu gaya yang bekerja pada permukaan fluida yang sifatnya tegak lurus terhadap permukaan, dibagi dengan permukaan itu. Nah, jadi gaya tekanan itu sebenarnya memiliki satu sifat, yaitu apa sih sifatnya? Jadi apa sih sebenarnya sifat dari gaya tekanan yang keren itu? Jadi sifat dari gaya tekanan yang sebenarnya cukup keren adalah nilai dari tekanan pada setiap permukaan luasan dari satu fluida itu selalu sama. Nah, untuk lebih memahami tentang gaya gravitasi dan gaya tekanan, kita mesti ngeliat dong contoh langsungnya. Nah, oleh karena itu kita bisa minta tolong nih ke teman kita, yaitu Osmon dan Iwan. Osmon, Iwan. Wah, ada HP nih. HP siapa? Yo, what's up gengs? Welcome back to my YouTube channel. Wah, enggak YouTube channel sih, tapi mirip-mirip gitu deh. Jadi hari ini aku dan Ikhwan mau bikin sesuatu nih guys. Jadi kita ngide bikin alat-alat gitu sih. Katanya sih alat ini prinsipnya dari Heron Fontaine gitu. Apa sih Heron Fontaine? Apakah air mancur superhero? Enggak gitu prinsipnya guys. Jadi Heron Fontaine itu apa sih? Nah, langsung aja kita cek pembuatannya. Check it out.
Oke guys, jadi ini adalah alat kerja yang telah kita buat tadi. Alat kerja ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wadah pertama yang berada di paling atas yang berfungsi untuk menambahkan air pada alat dan menunjukkan hasil dari Heron Fountain. Kemudian wadah kedua yang telah berisi air, nah airnya ini kami beri warna hijau untuk mempermudah visualisasi. Lalu yang terakhir, wadah ketiga yang merupakan wadah kosong atau yang berisi udara saja. Nah, sistem dari alat kerja ini adalah sistem tertutup. Jadi diusahakan banget supaya tidak mengalami kebocoran. Nah, langsung aja nih kita mulai. Jadi pertama-tama kita tuang terlebih dahulu air ke wadah pertama. Air pada wadah pertama akan bergerak turun oleh karena gaya gravitasi menuju wadah ketiga. Saat air di wadah ketiga itu semakin terisi, maka gaya tekanan terhadap udara dalam wadah ketiga akan semakin besar, sehingga udara harus bergeser menuju ke wadah dua. Lalu, saat udara dari wadah ketiga masuk ke wadah kedua, terjadi proses yang sama, di mana gaya tekanan pada air di wadah akan semakin besar. Karena adanya penambahan udara dari wadah ketiga sehingga air pada wadah kedua terdorong naik dan menghasilkan air mancur. Nah, dalam visualisasinya dapat dilihat nih, bahwa air di wadah kedua karena dorongan dari udara dari wadah 3 terdorong masuk ke wadah 2, air wadah 2 ini akan naik ke atas, yang dapat dilihat dari pipanya yang jadi warna hijau, dan air pada wadah pertama menjadi hijau. Padahal tadi di wadah pertama itu kita tuang air bening gitu loh. Kemudian kami juga membuat dalam bentuk 2 dimensi, sama seperti yang 3 dimensi. Wadah ini yang 2 dimensi terdiri atas 3 bagian, yaitu wadah pertama, wadah kedua ini yang nanti kami isi air, kemudian wadah ketiga, wadah kosong. Nah, pertama-tama kita tuang dulu nih air ke wadah pertama. Air di wadah pertama akan turun ke wadah ketiga yang paling bawah karena ada pengaruh dari gaya gravitasi melalui pipa yang paling kiri. Nah, terus air di wadah ketiga yang semakin lama semakin naik sehingga mendorong udara untuk naik ke atas. Nah, ini karena ada pengaruh juga dari gaya tekanan. Sehingga udara naik menuju ke wadah kedua melalui pipa yang paling kanan. Nah, saat udara masuk ke wadah kedua akan terjadi proses yang sama di mana air mengalami gaya tekanan sehingga airnya ini malah naik ke atas menuju wadah pertama. Perlu diingat bahwa sistem ini adalah sistem tertutup sehingga tidak boleh ada sedikit pun kebocoran dalam alat ini. Namun dalam percobaan ini kami mengalami sedikit kendala yaitu terjadi kebocoran sehingga tekanan dalam wadah malah berkurang. Nah, jadi gitu guys, aplikasi dari Heron Fountain. Sebenarnya apa sih itu? Mending kita tanya aja ke teman aku. Nah, udah tahu kan gimana aplikasi dari alat yang kita buat. Jadi, dari alat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa gaya gravitasi merupakan salah satu contoh dari adanya gaya badan pada fluida yang mereka bekerja pada seluruh partikel fluida yang ada di fluida tersebut dan tidak bergantung pada waktu. Jadi, kapanpun gaya gravitasi itu berlaku pada fluida tersebut, maka nilainya akan tetap sama. Sedangkan untuk gaya tekanan itu adalah salah satu aplikasi dari gaya permukaan pada fluida yang mereka hanya bekerja pada partikel-partikel fluida yang hanya ada di permukaan fluida saja. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah ketika air tersebut naik terus-menerus sampai memenuhi botol hingga keluar dari sedotan yang ada pada alat tersebut, itu dapat kita simpulkan bahwa gaya tekanan permukaan itu bekerja secara vertikal atau tegak lurus terhadap permukaan dari fluida tersebut. Proses aplikasi dari dua alat yang telah kita buat tadi, baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi, memiliki prinsip yang sama. Mereka sangat bergantung pada proses pembuatan. Ketika ada sedikit saja kebocoran pada alat, sedotan, atau bagian apapun, itu akan sangat mempengaruhi tekanan pada fluida di dalam alat tersebut. Itu akan membuat tekanan atau
air di dalam botol tersebut atau alat yang 2 dimensi itu akan membuat sangat lama untuk dapat naik memenuhi bagian badan dari alat tersebut, atau bahkan tidak akan naik sama sekali, dan sehingga air tidak akan muncul pada permukaan. Sehingga untuk kalian yang ingin membuat alat tersebut di rumah itu sangat mudah, tetapi harus memperhatikan proses pembuatannya. Oke. Nah, selanjutnya untuk gaya tekanan itu berlaku persamaan seperti ini, dan atau dapat disingkat juga seperti ini, yang nilainya konstan dengan tekanan atmosfer ketika pada keadaan hidrostatik. Nah, ya bersih. Oke. Jadi penjelasan dari Ihwan dan Osmon tadi sekaligus nutup video tentang gaya tekanan dan gaya gravitasi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Jeremy mengucapkan terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa.